Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-muhtaram wal mukarram, yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait wa Sahibul Majlis Ustaz Ahmad Firdaus, dan juga Ustaz Yusuf, dan juga Bapak RT, dan juga para hadirin pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabul hajat kita, dipermudah segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, yang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah selalu memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini insyaallah penjelasan yang akan saya jelaskan yaitu bab istinja dan juga adab-adab saat beristinja. Istinja salah satu hal yang paling ditekuni atau wajib kita pelajari dalam syariat kita, karena tanpa istinja ibadah kita tidak sah. Tanpa istinja sholat kita tidak sah. Tanpa istinja ibadah kita tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bab istinja sangat penting. Banyak orang lalai dengan bab istinja, menganggap hal remeh bab istinja, menganggap hal-hal tersebut tidak wajib bagi dirinya, sehingga meremehkan hal yang lainnya. Orang kalau udah meremehkan hal yang kecil, pasti akan meremehkan hal yang besar. Habib Ibrahim bin Smith mengatakan dalam kitabnya, "Man tahawana 'alal adab uqiba bihirmani sunan." Barang siapa yang meremehkan, mengecilkan adab, adab banyak nih, adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab kepada teman, adab kepada tetangga dan lain-lain. Barang siapa yang meremehkan adab, sesungguhnya dia akan meremehkan yang namanya sunnah. Dan barang siapa yang meremehkan sunnah, pasti dia akan meremehkan kewajiban. Wa man tahawana 'alal furud uqiba bihirmanil ma'rifah. Barang siapa yang sudah meremehkan kewajiban, pasti dia akan lupa sama Allah. Tuh. Dari hal yang kecil, adab. Benar apa enggak? Sama yang orang lebih tua, cium tangan apa enggak? Cium tangan. Orang meremehkan hal sekecil seperti itu, dia akan meremehkan hal yang besar. Terus sampai lupa sama Allah. Maka dari itu bab istinja ini banyak yang diremehkan. Banyak orang lupa, banyak orang tidak peduli. Ketidakpedulian hal tersebut pasti dia akan merembet dengan hal-hal yang lain sehingga dia meninggalkan sholat. Itu kata siapa? Kata Habib Ibrahim bin Smith. Jadi yang pertama di sini bab al-istinja. Al-istinja itu artinya adalah min najautu syai'an ay qata'tuhu, yaitu kalau dalam perihal dalam bahasa Arab pasti selalu definisinya ada definisi secara bahasa, ada definisi secara syariat. Definisi secara bahasa istinja artinya adalah memotong. Memotong secara bahasa. Secara syariat maksudnya adalah membersihkan sesuatu yang najis yang keluar dari lubang depan dan juga lubang belakang. Mau itu menggunakan air, mau itu menggunakan batu. Boleh kita menggunakan batu saja, habis itu setelahnya menggunakan air. Boleh kita menggunakan air saja tanpa batu. Boleh kita menggabungkan keduanya. Sekarang banyak yang salah nih. Kalau misalkan kita pergi ke bandara atau pergi kemana, ya kan, kamar mandinya nggak ada air, adanya cuma tisu. Habis itu kita istinja, buang hajat di situ pakai tisu tersebut, memang boleh, nggak jadi masalah. Syarat menghilangkan istinja tanpa air itu yang pertama adalah kering, bisa mengangkat najisnya, tidak licin, dan juga bukan barang yang terhormat. Tuh, syaratnya 4 ya. Berarti tisu bisa, apalagi kertas bisa. Pokoknya syaratnya apa? Syaratnya adalah bisa mengangkat najisnya, tidak kering. Maksudnya apa? Kering. Terus tidak licin. Sama lagi? Tidak terhormat. Maksudnya terhormat di sini apa? Biasanya ada koran tulisan Al-Qur'an. Enggak boleh tuh.
Jadi 4 hal ini, syarat ini bisa menggunakan istinja yang selain batu. Berarti tisu bisa. Kalau misalkan kita pergi ke kamar mandi, di dalam kamar mandi tersebut tidak ada air, kita menggunakan tisu, nggak jadi masalah. Tapi merembetnya ke bab sholat, istinjanya benar, tapi merembetnya ke bab sholat. Contoh, tatkala ada orang yang pergi ke kamar mandinya nggak ada air, cuma ada tisu, dia istinja, dia basuh, keluar kamar mandi, dia wudhu, dia keluar ke masjid, tiba-tiba jadi imam. Jadi imam. Orang yang beristinja dengan batu, dengan tisu dan tidak menggunakan air, nggak boleh jadi imam dan nggak boleh berjamaah. Karena apa? Karena najis hukmiyah, najis bekasnya itu harus dihilangkan dengan air. Masih ada bekas, sehingga dia bolehnya sholatnya sendiri. Itu masuk ke bab apa? Bab tatkala orang, kalau misalkan kita sedang berdiri seperti ini, ya, ini misalkan saya istinjanya dengan tisu. Saya samping Bang Ucup nih. Bang Ucup bersentuhan dengan saya, ya, sholat Bang Ucup jadi nggak sah. Karena apa? Karena bergandengan dengan saya yang membawa najis. Itu najis hanya dimaafkan untuk diri saya, tapi tidak dimaafkan kepada Bang Ucup. Udah dipahamin? Jadi saya harusnya sholat sendiri. Kalau mau jamaah harus apa? Ya, tadi kan istinja pakai tisu, cari air, baru bisa berjamaah, baru bisa jadi imam. Itu sama seperti tatkala kita sedang sholat, anak kecil di bawah umur 2 tahun yang sedang menggunakan pampers tiba-tiba minta digendong sama bapaknya. Nah, itu bisa jadi sholat bapaknya nggak sah. Karena apa? Anak kecil yang menggunakan pampers. Bisa saja pampersnya ada najis. Ya, banyak orang yang lalai, ya, seperti ini. Nah, terus bab istinja ini memang boleh kita menggunakan air, boleh kita menggunakan batu saja, boleh kita menggabungkan keduanya. Menggabungkan keduanya lebih afdal. Kenapa Rasul memerintahkan kita untuk istinja menggunakan batu? Supaya nggak ada yang jijik. Coba kalau nggak ada air, bingung nggak gitu? Kalau misalkan nggak ada air terus jijik sama batu, gimana? Didimin doang bau. Ngerti nggak? Kenapa Rasul memerintahkan kita menggunakan batu atau sejenisnya? Supaya kita tidak jijik tatkala air kagak ada. Nyata apa kagak kalau misalkan kita lagi di hutan, nggak ada air, nggak ada apa, pasti menggunakan batu. Itulah tujuan Rasul mengajarkan kita supaya kita tidak jijik menggunakan hal seperti itu. Terus wa yajuzu an yaqtasira 'alal ma' aw 'ala thalathati ahjar. Di sini juga ada syarat-syaratnya nih. Syarat-syarat tatkala kita beristinja menggunakan batu dan sejenisnya. Syarat yang pertama adalah an la yajifa kharijun najisu. Yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang itu tidak kering. Misalkan kita buang air kecil atau buang air besar, yang udah keluar, ya, udah kering, maka nggak boleh menggunakan batu mau angkat apa, orang udah kering. Maka wajib menggunakan air. Jadi kalau udah kering nggak boleh pakai batu, nggak boleh pakai tisu, harus pakai air. Yang kedua, wala yantakila an mahalli khurujih, an la yantakila an mahalli khurujih, nggak berpindah ke tempat, dari tempat keluarnya ini, misalkan ke toilet, nggak berpindah ke paha, nggak berpindah ke kaki, nggak berpindah ke area tubuh kita, maksudnya nyiprat, ya, nyiprat ke area tubuh kita. Maka itu nggak bisa kita menggunakan batu, harus pakai air. Yang syarat ketiga adalah wala yatru alaihi najisun akhar ajnabiyun anhu. Nah, ini syarat ketiga sama kedua hampir mirip nih. Tapi syarat kedua, kalau kita BAB cemplung keluar dari toilet, airnya balik lagi ke atas. Airnya balik lagi ke atas tuh. Saking kerasnya tuh yang keluar, ya kan? Airnya nyiprat lagi. Syarat yang ketiga itu tatkala airnya nyiprat lagi ke atas, otomatis kita tidak bisa menggunakan
batu atau tisu. Harus wajib dengan air. Saya ulang lagi. Tatkala kita beristinja menggunakan tisu dan batu, pertama kita angkat itu adalah najis secara zatnya sudah hilang. Najis secara zatnya sudah terangkat dengan tisu dan batu, maka yang tersisa di dalam lubang depan dan lubang belakang itu adalah najis hukmi. Najis hukminya maksudnya adalah bekasnya. Yang bekasnya itu bisa hilang, hanya bisa hilang dengan air. Ya, terus terakhir tentang adab-adab istinja. Adab-adab istinja ini sangatlah penting, ya, karena banyak banget orang tidak paham adab tentang istinja. Main kencing aja pinggir jalan, main kencing aja di hutan. Asal sepi dikit kan kencing, asal sepi dikit BAB. Ya, ada adab-adabnya. Hati-hati ntar kesambet, pulang-pulang itu yang nggak ada, udah hilang. Nah, banyak orang kesambet, bener nggak? Nggak numpang-numpang. Lah semuanya ada adabnya. Tatkala orang pengen istinja di pinggir jalan, ya boleh, kata Nabi, boleh, syariatnya juga diperbolehkan. Tapi juga ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan. Misalkan kita lagi keluar di pinggir jalan, lagi sepi, pengen qodhoil hajat, pengen kencing, jangan asal kencing aja. Syaratnya apa? Syaratnya ke depan harus julurkan kain 3 lengan. Ke sebelah sini 3 lengan, ke sini 3 lengan, ke sini 3 lengan, tertutup. Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Tingginya 3 lengan juga. Ya, jadi harus tertutup walaupun kita sedang di luar. Lah ini mah kagak. Lari nengok kanan kiri depan belakang, wah sepi ini, buka sliding. Kencing pulang-pulang kepala udah kagak ada. Semua ada adabnya. Tekoki gede lagi. Hah? Tekoki jadi gede. Bengkak ya. Semua ada adabnya. Banyak orang lalai, banyak orang nggak paham. Ya. Memang tatkala kita sedang tidak ada hammam atau tidak ada kamar mandi, boleh kita, atau kita misalkan lagi naik gunung, ya, lagi naik gunung nih kasusnya lebih banyak nih. Lagi naik gunung otomatis tidak ada kamar mandi. Boleh kita buang hajat, ya, mau hajat kecil hajat besar, tapi apa syaratnya? Ke depan 3 lengan, ke sini 3 lengan, ke belakang 3 lengan, berbentuk persegi. Tinggi ke atasnya 3 lengan. Apa itu? Kain. Tertutup. Kalau ibarat kata jamban. Mau atasnya tertutup apa kagak itu bodo amatan dah. Yang penting sekelilingnya ketutup. Ya, bahasa zaman dulu jamban, ya, jamban. Nah, hal seperti itu tatkala kita sudah tertutup, ya, itu otomatis namanya bukan kamar mandi, tapi kamar mandi darurat. Tetap nggak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat. Apa sih bedanya kamar mandi darurat dan kamar mandi yang khusus seperti ini nih, yang ada di belakang nih? Apa bedanya? Kamar mandi yang khusus di belakang ini boleh kita menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Karena apa? Karena memang udah khusus disediakan untuk kamar mandi. Tapi kalau kamar mandi darurat atau kamar mandi buatan, yang misalkan acara doang tuh, acara maulid doang atau acara hajatan doang bikin kamar mandi darurat, itu tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Itu bedanya. Makanya tatkala kita di padang pasir atau lagi naik gunung udah kita bikin kamar mandi darurat, tetap kita nggak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Yang boleh hanya tatkala sedang di dalam kamar mandi yang sudah disediakan memang khusus untuk buang hajat. Sekarang termasuk adab-adab juga tatkala kita sedang buang hajat itu adalah kita tidak buang hajat di jalanan. Ya. Buang hajat di jalanan itu tidak boleh. Sekarang pertanyaannya seperti ini. Bagaimana hukum kita buang hajat di toilet bis, pesawat dan kereta? Gimana itu? Ini di sini ada penjelasannya, nggak boleh buang hajat di jalanan. Nggak boleh buang hajat di jalanan. Lah ini kita buang hajat di toilet bis, pesawat dan kereta. Kereta, pesawat sama bis jalan nggak? Jalan nggak?
Bagaimana hukumnya? Di sini nggak disebutin bis toilet nama pesawat, nggak disebutin. Cuma saya tadi lagi baca keingat aja. Hah? Hukumnya boleh nggak? Hukum yang pertama kita lihat dulu, tatkala kita masuk ke sana otomatis toilet yang sudah disediakan memang bukan toilet darurat. Memang toilet khusus untuk buang hajat dan buang air. Berarti tatkala kita melihat hukum seperti itu, otomatis itu adalah toilet yang jelas. Toilet yang diperbolehkan buang hajat kecil dan besar. Itu hukum pertama udah lulus gitu. Diperbolehkan. Yang jadi masalah, tatkala kita buang hajat di toilet bis, kereta, dan pesawat, kita tanya dulu. Kita kan biasa kan mencet tuh, push, ada suaranya. Itu lari kemana? Kalau larinya ke tampungan bis, kereta, dan pesawat, itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan larinya langsung ke jalanan, hukum kencingnya menjadi haram. Walaupun itu adalah toilet yang dikhususkan untuk buang hajat. Ada nggak tuh yang langsung dibuang di jalanan? Banyak. Benar nggak kagak? Kita kencing di situ jadi haram. Karena apa? Termasuk adab yang ada di sini. Tidak boleh buang hajat di jalanan. Walaupun itu adalah kamar mandi, bukan kamar mandi darurat dan kamar mandi yang berjalan, tetapi menjadi musibah atau menjadi haram buang hajat di situ tatkala tidak ditampung di tampungan bis, kereta atau pesawat. Beda lagi kalau pesawat mah. Pesawat mau ditampung apa kagak mah nggak jadi masalah. Coba turun dari atas. Misalkan ada orang BAB nih turun dari atas, ya kali turun segede gini. Nah kagak, jadi udara. Nah bener nggak kagak? Nah bener. Ada orang misalkan buang air kecil, dibuang langsung sama pesawat, turun sampai bawah, jadi air netes-netes lah kagak. Terus hujan kenapa jadi netes? Lah hujan tuh percikan kecilnya hujan itu ya pecahan dari air gumpalan yang sangat besar. Jadi ke sininya kecil lah. Ini emang udah dasar kecil. Kalau dipus dari mana? Dari pesawat sampai bawah nggak bakalan jadi air. Jadinya udara. Berarti permasalahan pesawat mau ditampung apa kagak nggak jadi masalah. Yang jadi masalah apa? Kereta dan bis. Kita pastikan dulu kalau tampungan kereta dan bis itu tidak dibuang saat sedang berjalan, karena itu termasuk dari adab yang mana kita tidak boleh buang hajat di jalanan. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita kaji menjadi bermanfaat, wabil khususnya untuk diri kita, wabil umumnya untuk orang lain. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Digabul hajat kita, dipermudah segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, yang sakit Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala maksiat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dibangkitkan di akhirat kelak bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.